Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian dan Rizal dengan NIM E1031201057. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi masalah, dan masalah tersebut kita jadikan sebagai motivasi hidup. Pertama-tama, setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Hanya saja berbeda-beda masalah yang dihadapinya. Ada yang memiliki masalah dalam pendidikannya, masalah dalam keuangannya, masalah dalam keluarganya, masalah dalam pekerjaannya, dan berbagai masalah lainnya. Untuk itu, setiap orang tidak sama dalam menghadapi masalah, mensikapi serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena sesuatu masalah menjadikan orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Untuk itu, yang kita butuhkan adalah bagaimana cara menghadapi masalah dan bahkan menjadikan masalah sebagai landasan untuk bangkit, melompat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ketika cobaan dalam hidup seperti datang bertubi-tubi tanpa kenal ampun, jangan dulu menyerah. Cobalah lakukan cara menghadapi masalah berikut. Yang pertama, dengan cara berdoa. Karena agar beban di pundak Anda terasa lebih ringan dan kita bisa bernapas lebih lega. Karena doa adalah salah satu sarana setiap manusia untuk berkomunikasi dengan Sang Khalik, baik untuk mengucapkan syukur dan atau menyampaikan keluhan serta menyampaikan permohonan. Jadi alangkah baiknya jika kita menghadapi suatu masalah, kita bermohon untuk dimampukan menghadapi serta menemukan jalan keluar atau solusi bagi masalah yang kita hadapi. Cobalah untuk belajar dari kegagalan. Hidup tidak selamanya baik. Kadang kita berada di atas dan kadang kita berada di bawah. Ingatlah, ini merupakan siklus yang tidak terelakkan pada sebuah proses pendewasaan. Begitupun dengan masalah. Terimalah kenyataan tersebut sambil mengambil pelajaran dari kegagalan saat itu. Tanamkan dalam diri bahwa masalah akan menjadi hal yang baik di kemudian hari. Karena dalam diri manusia ada hal yang besar dan ada hal yang kecil. Bila mengikuti bagian yang kecil, akan menjadi orang kecil. Dan bila mengikuti bagian besar, maka akan menjadi orang besar. Yang kedua, tetap tenang. Dalam menghadapi masalah, kita harus tetap tenang. Setelah belajar dari kesalahan, kita tidak boleh panik dan harus tetap tenang dalam menghadapi masalah, agar pikiran kita menjadi jernih. Yakinin diri bahwa tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu sebuah kelurusan. Dalam memiliki keyakinan tersebut, niscaya dapat menghindarkan kita dari kondisi mental atau pikiran yang stres dan penuh emosi, yang hanya akan menghalangi untuk mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah. Yakinkan diri bahwa setiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Berusahalah untuk mengetahui mana hal yang harus didahulukan dan mana hal yang kemudian kita pertimbangkan. Yang ketiga, cara mengatasi masalah dengan berpikir positif. Selalu milikilah prasangka baik dan pemikiran positif dalam segala kondisi.
sekalipun kita dalam menghadapi masalah atau masalah hidup yang kita hadapi. Milikilah pemikiran bahwa setiap masalah atau cobaan yang kita alami adalah salah satu cara untuk menjadikan kita orang yang lebih baik dari sebelumnya. Syukurilah setiap kondisi saat ini, selalu bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang kita terhadap hidup dan saat ini, hingga kita dapat mengetahui kebaikan pada apa-apa yang kita benci atau tidak kita sukai. Cara menghadapi masalah tersebut memang bukan sebuah perkara yang mudah, tetapi selama kita masih memiliki tekad dan respon positif dalam menghadapi segenap masalah, yakin kita akan mendapatkan solusi atau jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Walaupun dalam merespon atau menghadapi masalah tidak semudah membaca atau mendapatkan pemikiran dari orang lain, karena dengan cara berdoa, bersikap tenang dan berpikir positif tadi, sehingga kita bisa lega dalam mengatasi sebuah masalah tersebut atau mampu mengatasi masalah yang telah kita hadapi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.